Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan kepada para keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin peserta rapat forum RT RW yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini barangkali saya sebagai pengatur acara akan menyampaikan beberapa usulan kita semua. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilu 2004, pemilu secara langsung. Banyak partai caleg capres yang mau. Aku nyoblos yang ini, kamu nyoblos yang itu. Kita beda pilihan, tentu boleh dong. Asalkan kita pilih jalan damai, asalkan kita pilih jalan damai. Pemilihan umum bukannya tempat adu tinju, beda umat atau suku, yang penting kita satu. Tempatkan cukup waktu. Nah, sama nanti pun saya juga lihat ekonomi juga ini. Itu mungkin itu aja. Pemilu balik, ojo nanti sing keri, pemilu dewe, kabeh dulu dewe, kabeh dulu dewe, pemilu dewe. Saudara kita juga
ada yang 30 hari sebelum coblosan kita masuk, kata itu POM itu ada yang 15 hari sebelum itu juga harus ada POM-nya. Jadi di situ kita menjaga kita, ayo song-song dengan kita. Kita pilih wakil anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Suara kita hanya menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa.
Untuk umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara, tabung 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata dari asa bersama kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Semoga pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya zona PP ada kuasa perawat, kuasa perawat benda dan kuasa perawat kota. Anak kepada kedua PPS dengan maju ke depan.
dengan lancar, dengan baik. Kemudian nanti tidak ada masalah dari awal hingga akhir. Semoga segala sesuatu yang jahat bisa disingkirkan sehingga selesai. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Marilah kita kerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Mari kita mulai. Semangat.
Inilah suasana pemilu di Perumahan Puri Permata RW 012 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Di RW 012 ada 7 TPS, yaitu TPS 80 sampai dengan 86. Saudara, tahukah Anda pada tahun 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu ke-13? Lalu bagaimana sejarah pemilu dari masa ke masa? Berikut ulasannya bersama jurnalis Kompas TV Desi Fiftina dalam Kamus Pemilu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki pilar utama dalam memilih pemimpin, yaitu pemilu. Apakah Anda tahu, terhitung hingga saat ini pemilu di Indonesia telah terlaksana sebanyak 12 kali. Dan di tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu ke-13. Lalu bagaimana sih pemilu dari masa ke masa di Indonesia? Tahun 1955 adalah kali pertama Indonesia melaksanakan pemilu. Awalnya direncanakan tahun 1946, namun sayangnya pemilu ini gagal terlaksana dan terpaksa mundur. Pemilu pertama ini dilakukan 2 tahapan. Tahap pertama pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pada pemilu tahap pertama diikuti 36 parpol, 34 organisasi massa, dan 48 perseorangan. Sedangkan untuk pemilu tahap kedua diikuti 39 parpol, 23 ormas, dan 29 calon perseorangan. Kala itu belum terbentuk KPU, jadi penyelenggara pemilu pada pemilu 1955 adalah Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Anggota PPI ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, pemilu kedua seharusnya berlangsung pada tahun 1958, namun lagi-lagi harus mundur karena adanya masalah keamanan, sehingga pemilu kedua baru berlangsung 13 tahun kemudian, yaitu pada 3 Juli 1971. Pemilu 1971 berlangsung di era Presiden Soeharto. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 10 parpol dan 1 ormas. Pemilu selanjutnya yaitu pemilu ketiga digelar tahun 1977. Dilakukan secara serentak di tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Jumlah peserta pemilunya hanya 3, berbeda dengan 2 pemilu sebelumnya yang diikuti oleh banyak peserta. Pemilu inilah yang menjadi awal mula pemilu diadakan secara periodik setiap 5 tahun sekali. Setelah pemilu 1977, pesta demokrasi di era Orde Baru dilakukan berkala untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara presiden dan wakilnya ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Terhitung 6 kali pemilu diselenggarakan di Orde Baru, 6 kali juga peserta pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golongan Karya. Pasca digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto, tahun 1999 membuat pemilu dipercepat. Semula dijadwalkan pada 2002, tapi terpaksa dimajukan 3 tahun menjadi 7 Juni 1999. Pemilu ini menjadi sejarah pemilu pertama di era reformasi. Ada 48 partai peserta yang ikut meramaikan kontestasi, tapi hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Pemilu selanjutnya di era reformasi terjadi tahun 2004. Pemilu ini menjadi saksi sejarah di mana pertama kalinya rakyat Indonesia bisa memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Selain itu, pemilu 2004 juga menjadi lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pelaksanaan pemilu 2004 dilaksanakan bertahap. Pemilu legislatif pada 5 April 2004, lalu Pilpres putaran 1 di 5 Juli 2004 dan putaran 2 pada 20 September. Kemudian pada pemilu 2009 hingga 2019 dilakukan dengan metode yang sama dengan pemilu 2004, namun dengan beberapa penyesuaian. Dengan adanya kemudahan dan segala hal yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara pemilu, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2024. Jadi jangan lupa untuk gunakan hak pilihmu dengan bijak dan jadilah bagian dari sejarah pemilu Indonesia.
selisih 2 suara. Yang rusak satu, Pak. Kawal terus. Saksi nomor 2 tolong tanda tangan. Saksi nomor 2. Saksi dari nomor 2. Ya. Terus pantau. Ya. Nomor 3, saksi nomor 3. Ada saksi nomor 3. Agus. Saksi nomor 3. Pak Haji cabut jangan pergi dulu. Ada saya lagi. Spidol Pak, spidol tolong. Ya.